Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar komunikasi, program studi administrasi rumah sakit, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Bali Internasional. Yang saya hormati rekan mahasiswa Angkatan 7 Program Studi Administrasi Rumah Sakit serta hadirin yang menyaksikan video ini secara virtual dimanapun kalian berada, yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kerahmatannya dan karunialah saya, Ida Ayu Putu Bintang Sumadewi, dapat menyampaikan pidato yang berjudul Peran Administrasi dalam Rumah Sakit. Hadirin yang perlu kalian ketahui, saat di rumah sakit ada banyak jenis pekerjaan yang kamu temui. Tidak hanya dokter, perawat, dan bidan saja. Kamu juga akan membutuhkan jasa administrasi rumah sakit. Mereka dapat dikatakan sebagai garda terdepan karena tugas administrasi rumah sakit yang mengawal pasien mulai proses pendaftaran hingga selesai pembayaran akhir. Peran staf administrasi rumah sakit cukup kompleks dan penting karena berpengaruh terhadap penilaian pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau pelayanan administrasi rumah sakit dirasa ribet, masyarakat akan mengeluh. Sebaliknya, jika pelayanan administrasi dirasa bagus, masyarakat pasti akan merasa nyaman. Lebih detail, berikut adalah tugas administrasi rumah sakit yang wajib kamu ketahui. 1. Melayani kebutuhan administrasi pasien. Tugas administrasi rumah sakit adalah melakukan pencatatan administrasi penerimaan pasien di rumah sakit. Pencatatan pasien dibedakan atas beberapa hal, yaitu pasien rawat inap, pasien rawat jalan, dan pasien pelayanan gawat darurat. 3 jenis pelayanan itu pastinya membutuhkan pengarsipan administrasi yang berbeda. 2. Mengatur administrasi pegawaian di rumah sakit. Pencatatan segala bentuk administrasi terkait kegiatan para pegawai di rumah sakit termasuk dalam tugas administrasi rumah sakit. Belanja pegawai dan hal-hal tentang peningkatan sumber daya manusia di internal rumah sakit juga membutuhkan pencatatan administrasi yang baik dan lengkap. Sebab evaluasi keuangan rumah sakit juga dapat dilihat dari sini. Ketiga, mencatat seputaran fasilitas kesehatan di rumah sakit. Tugas administrasi rumah sakit juga mencakup pencatatan tentang fasilitas kesehatan yang tersedia di rumah sakit, mulai dari penambahan, perbaikan, berbagai jenis fasilitas dan perlengkapan obat-obatan dan lainnya. Keempat, mengatur jadwal dokter juga tugas administrasi rumah sakit, juga menjadi tanggung jawab dari staf administrasi rumah sakit. Mereka bertugas mengatur jadwal seluruh dokter di rumah sakit. Tentunya ini membutuhkan ketelitian agar mampu memberikan jadwal yang sesuai serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit. Kelima, mencatat administrasi keuangan rumah sakit. Tugas ini termasuk penting mengingat catatan keuangan rumah sakit dapat menjadi penilaian berbagai kondisi rumah sakit secara umum. Apakah dalam kondisi baik atau tidak? Pencatatan keuangan harus dilakukan secara transparan dan terstruktur sehingga proses penilaian, koordinasi, dan pengaturan dapat dilakukan lebih mudah. Seorang staf administrasi rumah sakit memiliki jenjang karir yang disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Bahkan, kamu juga memiliki kesempatan berkarir hingga level manajerial. Tentunya, penghasilan akan disesuaikan dengan tingkatan jabatan mulai level junior staf administrasi, senior staf administrasi, hingga kepala bagian administrasi. Jika kalian ingin menjadi tim administrasi rumah sakit, kalian dapat memilih prodi administrasi rumah sakit. Mata kuliah administrasi rumah sakit lebih mengarah ke manajerial seperti akuntansi, perpajakan, administrasi perkantoran, hukum rumah sakit, manajemen logistik, dan lain-lainnya. Prospek kerja lulusan administrasi rumah sakit terbuka lebar, tidak hanya di rumah sakit saja, juga di lembaga pemerintah dan BUMN yang bergerak di bidang kesehatan. Bisa juga sebagai dosen maupun asisten dosen di perguruan tinggi. Seorang staf atau tenaga administrasi
di fasilitasi kesehatan biasanya memperoleh gaji dan tunjangan cukup besar tergantung pada klinik, lokasi klinik, dan bidangnya. Apakah kalian ingin serius mendalami ilmu administrasi rumah sakit? Tenang saja. Saat ini ada banyak perguruan tinggi yang memiliki program studi administrasi rumah sakit dengan akreditasi B dan A. Salah satu program studi S1 administrasi rumah sakit memiliki keunggulan pada manajemen berbasis rumah sakit. Hal tersebut didasarkan pada kebutuhan rumah sakit dalam menghadapi era SNAR RS atau Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit, JCI atau Joint Commission Internasional, dan revolusi industri 4.0. Sehingga lulusan S1 Administrasi Rumah Sakit mampu menjadi sumber daya yang vital dalam pelayanan rumah sakit Indonesia. Sekian pidato dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam sejahtera bagi kita.